Oke, selamat pagi. Kita mulai ya untuk perkuliahan kita hari ini. Oke, sebelum itu kemarin waktu kuis ada beberapa masalah gitu kan ya. Terus ada yang koneksinya itu ya terblokir padahal tidak login di dua device. Oke, kemarin saya sempat lihat yang lapor ada dua kemarin yang sampai menit akhir itu akhirnya masih errornya masih terus muncul. Siapa kemarin ya yang terakhir? Ya, siapa namanya, sorry? Oh ya, Jason ya. Nanti bisa temui saya setelah kuliah ya. Nanti untuk kita diskusikan nanti gimana, apakah kuisnya nanti mau di extend ya. Karena kemarin kan itu ya, saya juga sudah lihat recording videomu memang itu apa namanya banyak koneksinya banyak terblokir gitu ya, sering terblokir. Terus loadingnya juga lama. Oke, nanti setelah kuliah kita diskusikan saja. Oke ya, yang lain oke ya? Atau ada yang bermasalah juga? Aman ya? Oke, hari ini kita akan membahas mengenai filtering di domain frekuensi. Ini adalah salah satu cara juga untuk melakukan enhancing di digital image ya. Dan frekuensi domain ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan spatial domain. Kita nanti lihat kelebihan dan kekurangan dari filtering pada domain frekuensi dan domain spasial ya. Bentar. Oke. Kalau yang sudah kita pelajari kemarin, kita menggunakan pixel untuk melakukan enhancing image ya. Pixelnya kita ubah nilainya sehingga nanti menghasilkan image yang lebih ter-enhance. Artinya lebih informasi yang ada di dalam image tersebut bisa kita ambil begitu. Nah, kalau di frekuensi domain ini sebetulnya juga bisa. Kita nanti ubah domain spasial yang berupa pixel tadi kita ubah ke domain frekuensi menggunakan sebuah rumus ya atau formula gitu ya. Dan tahapannya sedikit lebih banyak dibandingkan domain spasial karena kita harus mengubah domain yang berupa pixel tadi yang berupa spasial domain ke frekuensi. Otomatis ada tahapan untuk mengkonversi dan mendekonversi. Dikonvert terus dikembalikan lagi ke domain spasial. Karena apa? Karena sebetulnya yang kita lihat ya, digital image yang kita lihat dengan mata kita di layar komputer kita itu adalah dalam representasinya dalam domain spasial. Jadi outputnya harus kembali ke domain spasial. Kalau outputnya berupa domain frekuensi nanti kita nggak akan melihat digital image yang kita inginkan. Artinya kita tidak bisa melihat image ya di domain frekuensi. Dia nggak, kalau kita lihat dengan mata kita dia nggak berarti apa-apa. Jadi kita harus convert kembali ke domain spasial. Oke, mungkin Anda pernah tahu ya arti dari frekuensi itu apa? Kalau mungkin di mata pelajaran fisika gitu ya. Frekuensi itu adalah gelombang yang apa ya? Ada satu lembah dan satu puncak gitu kan. Itu kita sebut sebagai satu frekuensi. Gitu ya. Nah, seberapa banyak frekuensi yang ada dalam satu detik ya. Misalnya frekuensinya ada 100 gitu ya. Berarti frekuensi itu satuannya apa? Ada ingat gak? Hertz ya. Jadi 1 hertz itu artinya adalah hertz itu adalah seberapa banyak frekuensi yang terjadi dalam periode waktu 1 detik. Begitu ya. Itu frekuensi. Terus apa hubungannya dengan domain spasial? Ya, pixel yang ada di image kita. Nah, pixel itu sebetulnya bisa kita representasikan dalam bentuk frekuensi juga. Artinya misalnya kita punya image ya yang warnanya itu kompleks ya, misalnya kayak tekstur batik ya.
seperti yang saya pakai ini teksturnya akan kompleks ya. Jadi perubahan antara satu pixel dengan pixel yang lain itu signifikan gitu ya. Warnanya, coraknya itu banyak gitu ya. Warna yang terkandung di dalam sebuah pixel, dalam sebuah image itu bermacam-macam. Nah, ada kemungkinan image itu memiliki frekuensi yang tinggi, high frekuensi. Beda dengan mungkin Anda yang menggunakan kaos warna hitam misalnya atau jaket hitam. Ini kan nggak ada teksturnya. Nah, frekuensinya kecil nanti. Perubahan antara satu pixel ke pixel yang lain dalam sebuah digital image itu tidak banyak ya. Perubahan pixelnya tidak signifikan. Nah, itu domain frekuensinya bisa kita sebut rendah, low frekuensi. Oke. Ini adalah perbedaan antara domain spasial dengan domain frekuensi. Kalau domain spasial konsepnya adalah row dan kolom ya. Dari tiap koordinat atau tiap poin di row tertentu dan kolom tertentu itu menunjukkan nilai intensitas ya, atau pixel 0 sampai 255 atau 0 sampai 1. Sedangkan untuk domain frekuensi dia menggunakan perubahan intensitas pixel. Jadi kalau pixelnya berubah-ubah dalam sebuah image atau gambar ya, berarti frekuensinya itu high. Kalau domain spasial ya, kita harus melakukan processing menggunakan pixelnya itu sendiri kan ya, pixel to pixel processing. Entah itu menggunakan neighborhood atau tidak ya, yang kita proses adalah pixelnya. Sedangkan kalau domain frekuensi ini kita gunakan untuk processingnya, kita melakukan filter berdasarkan frekuensinya. Artinya filter itu ada dua cara nanti. Kita menghilangkan frekuensi yang tinggi atau kita menghilangkan frekuensi yang rendah dari sebuah digital image setelah kita convert ke domain frekuensi. Artinya kalau kita menghilangkan frekuensi yang tinggi ya, karena tadi ya kalau frekuensinya tinggi berarti perubahan antar pixelnya itu sangat signifikan. Kalau kita hilangkan frekuensi yang tinggi, otomatis gambarnya semakin smooth atau semakin sharp kira-kira. Semakin ngeblur atau semakin tajam. Tadi kan frekuensi tinggi merepresentasikan bahwa sebuah digital image pixel to pixel, perubahan pixel to pixelnya tinggi gitu ya. Jadi kalau kita hilangkan frekuensi yang tinggi, jadi kita itu ya, frekuensi yang tinggi kita hilangkan, otomatis gambarnya semakin blur gitu ya, blur, semakin ya perubahan antar pixelnya nggak signifikan. Nah, artinya berarti kalau kita menghilangkan frekuensi yang tinggi, kita bisa menghilangkan noise karena blurring atau smoothing tujuannya adalah menghilangkan noise. Kebalikannya kalau kita hilangkan frekuensi yang rendah, berarti kita tujuannya ingin menajamkan atau melakukan sharpening di digital image. Bisa kita gunakan untuk mendeteksi edge ya, mendeteksi garis tepi, bisa juga untuk melakukan sharpening di digital image. Yang ketiga berkaitan dengan proses komputasi. Kalau di domain spasial, komputasinya jika dibandingkan dengan domain frekuensi, komputasinya lebih tinggi ya. Jadi prosesnya atau waktu komputasinya lebih tinggi dibandingkan domain frekuensi. Karena nanti kalau kita melakukan filtering di domain frekuensi ya, kita tidak melakukan correlation atau convolution. Kalau di domain spasial, Anda ingat kemarin kita melakukan konvolusi. Kita mulai dari pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah gitu kan, untuk memproses pixelnya kita proses satu-satu. Tapi kalau di domain frekuensi kita tidak mengenal yang namanya correlation atau convolution. Prosesnya tidak pixel to pixel, jadi nggak perlu kita nanti melakukan processing dari tiap poin di digital image. Otomatis komputasinya akan lebih cepat, begitu ya. Tapi walaupun domain frekuensi ini juga membutuhkan proses untuk mengkonversi kan, dari domain spasial kita convert ke domain frekuensi, dan domain frekuensi kita convert lagi ke domain spasial. Jadi ada tahapan tambahan sebetulnya. Ya, tapi berdasarkan beberapa referensi ya, walaupun domain frekuensi ini butuh proses untuk mengkonvert dari domain spasial ke domain frekuensi, terus kita kembalikan lagi ke domain spasial. Kalau kita akumulasi waktu komputasinya masih lebih cepat dibandingkan kita melakukan filtering ya, menggunakan konvolusi di
domain spasial. Seperti itu. Oke, ini perbedaan dari domain frekuensi dan domain spasial. Oke ya, jadi semua signal spasial, artinya semua pixel ya, pixel yang ada di domain spasial itu memiliki representasi dalam bentuk frekuensi. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengkonversikan dari domain spasial ke domain frekuensi. Jadi ini seperti yang tadi saya bilang ya, arti dari frekuensi di sebuah image, bahwa kalau kita memiliki image yang frekuensinya tinggi, artinya di dalamnya itu ada perubahan pixel yang rapid ya. Rapid artinya yang signifikan gitu ya, yang berulang-ulang perubahan pixelnya, seperti tekstur gitu ya, tekstur di batik gitu, atau tekstur di digital image yang merepresentasikan sebuah objek yang memang warnanya itu bermacam-macam, berarti dia memiliki tekstur. Kalau frekuensinya rendah ya low frekuensi, berarti image-nya tidak ada perubahan pixel yang signifikan, seperti gambar tembok gini ya. Tembok kalau kita foto ya, pixelnya, perubahan pixelnya enggak signifikan. Mungkin kalau temboknya kotor, tapi kan warna keseluruhan temboknya kan sama gitu kan ya. Enggak beda kalau temboknya ada kayak ruralnya kan beda. Kalau temboknya dicat biasa gini ya, frekuensinya juga rendah karena tidak ada perubahan pixel yang signifikan. Oke, ini adalah orang yang menemukan atau menginvensi sebuah konsep untuk mengubah domain spasial ke domain frekuensi. Namanya Jean Baptiste Joseph Fourier ya. Nah, ini yang menemukan ya sebuah formula untuk mengubah domain spasial ke domain frekuensi. Oke, ini Anda bisa lihat sendiri, dia lahir tahun 1768 ya. Ini adalah publikasinya. Tapi waktu itu ya, waktu zaman itu ya, di saat dia menemukan teori ini tidak ada yang peduli gitu ya. Nobody paid much attention karena masih belum kelihatan ini gunanya untuk apa formulanya. Oke ya. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya banyak orang menggunakan teori dari Fourier ini. Ya, salah satunya untuk mengubah domain spasial ke domain frekuensi. Jadi dia merepresentasikan atau menemukan sebuah formula untuk merepresentasikan sebuah domain spasial ya. Tidak harus di digital image ya. Apapun itu perubahan di sebuah data bisa kita ekstrak ya frekuensinya, termasuk juga di digital image ya. Oke, ide besarnya adalah dia membagi sebuah frekuensi, karena frekuensi sebetulnya tidak harus itu ya, tidak smooth ya, ada satu lembah dan satu puncak gitu ya. Misalnya kalau frekuensinya tidak beraturan seperti ini ya, formula dari ya Fourier ini dia membagi menjadi beberapa bagian frekuensi yang lebih kecil gitu ya, yang kalau kita gabungkan nanti ya seperti ini gitu ya. Oke ya, jadi dia memecah frekuensi yang tidak beraturan menjadi frekuensi yang beraturan dengan jumlah lebih dari satu, seperti itu. Oke, kita masuk ke formulanya. Ini formulanya kita gunakan untuk mengubah ya domain spasial ke domain frekuensi. Kita lihat formula yang nomor 1 dulu, 467. Kita punya sebuah fungsi FUV. FUV itu adalah hasil konversi dari pixel X, Y. Jadi X, Y itu adalah lokasi dari pixel yang mau kita ubah domain frekuensinya. Ya, jadi dari domain spasial di posisi X, Y kita mau ubah menjadi FUV. Terus ada M dan N. M dan N merepresentasikan size dari digital image atau resolusinya. Misalnya resolusinya 500 x 500 ya, berarti M-nya 500, N-nya juga 500. Oke ya, jadi nilai pixelnya nanti kita akan kalikan dengan Euler number E pangkat minus J ya, 2pi UX dibagi M plus VY dibagi M. Oke ya. Nah, ini adalah rumusnya.
nanti kita nggak bikin manual rumusnya, nanti kita bisa gunakan library dari NumPy untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Jadi nggak kita bikin manual. Kalau kemarin logarithmic transformation atau power law kita bikin manual kan ya. Tapi ini kan kompleks gitu ya, rumusnya kompleks ya, dan perhitungannya juga panjang gitu ya. Jadi nanti kita gunakan rumus dari atau fungsi dari NumPy gitu ya. Oke, itu untuk mengubah dari domain spasial ke domain frekuensi. Intinya ini saja. Ini inputnya ya, ini inputnya fx, y itu inputnya. Pixel dari posisi x, y. Terus setelah kita konversi menjadi FUV ya. Rumus yang kedua ini kebalikannya. Rumus yang kedua kita gunakan untuk mengkonversi dari domain frekuensi ke domain spasial lagi. Jadi setelah kita ubah ke domain frekuensi, kita lakukan filtering. Setelah selesai filteringnya, kita ubah lagi ke domain spasial. Jadi outputnya tetap pixel nanti dengan rentang 0 sampai 255 fx, y. Ya rumusnya kurang lebih juga sama. Bedanya kita tambahkan 1 per m kali n ya, dengan ininya Euler numbernya dengan pangkat yang masih sama ya. Ini nggak pakai minus, kalau yang ini pakai minus. Oke. Rumus ini kita sebut sebagai discrete Fourier transform. Kenapa kita namanya discrete ya? Karena input dari konversi ya, input dari pixel itu adalah nilai discrete ya, yang punya rentang 0 sampai 255. Dan juga kalau kita konversi lagi dari domain frekuensi ke domain spasial, ya rentangnya pasti 0 sampai 255. Makanya kita sebut sebagai discrete Fourier transform atau DFT. Discrete itu merepresentasikan nilai yang punya batas ya, 0 sampai 255. Pixel itu nilai discrete ya, bukan nilai kontinu. Kalau nilai kontinu dia nggak punya batas. Oke, ini contohnya. Ini ada gambar yang sederhana. Gambarnya seperti ini, ada semacam kayak rectangle persegi gitu ya, persegi panjang di tengah-tengahnya. Setelah kita ubah menjadi domain frekuensi, jadinya kayak gini. Ini sebetulnya nggak perlu kita lihat ya. Ini kalau misalnya memang mau kita lihat hasilnya, kita show nanti menggunakan matplotlib hasil konversinya di domain frekuensi itu seperti ini. Tapi sebetulnya itu yang outputnya bukan ini. Output yang kita harapkan bukan ini. Ini hanya semacam kayak domain berbeda di dalam sebuah image ya, yang nanti proses filteringnya ya kita lakukan di domain frekuensi tersebut. Atau ada contoh yang lain, misalnya ini ya, ini gambar mikroskopik ya di sebuah PCB, terus kita konversikan ke dalam bentuk domain frekuensi, nanti hasilnya seperti ini. Jadi gini, di tengah-tengah image ini ya, hasil domain frekuensi ini ada semacam kayak cahaya gitu ya. Nah, semakin ke tengah ya, semakin ke tengah posisi dari domain frekuensi ini, dia itu merepresentasikan frekuensi yang rendah. Jadi kalau gambarnya terang di sini, ini merepresentasikan frekuensi yang rendah. Ini ya, ini frekuensi rendah. Semakin jauh dari titik pusatnya, dia merepresentasikan frekuensi yang tinggi. Jadi kalau kita ubah ke domain frekuensi, sebetulnya kalau gambarnya hitam itu representasinya frekuensi tinggi, kalau putih itu frekuensinya rendah. Kebalikannya, kalau pixelnya tinggi kan warnanya putih ya, kalau pixelnya rendah warnanya hitam. Tapi kalau di domain frekuensi pixelnya tinggi, atau kita nggak sebut pixel ya, di domain frekuensi kita nggak sebut pixel. Tapi kalau ada frekuensi yang tinggi, dia akan direpresentasikan dengan warna hitam. Kalau frekuensi rendah, dia direpresentasikan dengan warna putih di tengahnya ini. Oke. Nanti idenya gampang. Kalau mau menghapus frekuensi yang tinggi gimana caranya? Nanti yang kita ambil hanya ini saja, frekuensi yang rendah yang ada di senternya saja. Jadi yang ada di sekitarnya ini kita bisa nolkan nanti. Atau kalau kita ingin mengambil frekuensi yang tinggi saja, ya yang kotak yang di tengah ini kita bisa hilangkan. Oke, nanti di codingnya bisa kita lihat. Oke, ini kesimpulannya dari
melakukan filtering di domain frekuensi, kita mulai dari inputnya dalam bentuk domain spasial pixel, terus kita lakukan konversi ke domain frekuensi menggunakan discrete Fourier transform. Ini bukan Fourier transform tapi ada discrete-nya harusnya, gitu ya. Dari konversi itu kita mendapatkan image dengan domain frekuensi, kita representasikan dengan fungsi f besar. F besar merepresentasikan domain frekuensi, kalau f kecil merepresentasikan domain spasial. Setelah kita ubah ke domain frekuensi, kita lakukan filtering. Filteringnya berbeda dengan domain spasial. Kita tidak melakukan konvolusi, kita juga tidak melakukan correlation ya. Yang kita lakukan hanyalah mengalihkan filternya ya. Filternya kita kalikan dengan domain frekuensinya. Jadi kita sebut sebagai cross product ya. Cross product ya. Kalau di di mana di konvolusi atau correlation perkalian matriksnya kan dot product gitu ya, karena outputnya berupa nilai pixel 1. Kalau cross product input dan outputnya nanti dalam bentuk matriks gitu ya. Oke, nanti kita akan lihat. Oke, setelah kita lakukan filtering, kita ubah lagi ke domain spasial menggunakan inverse discrete Fourier transform ya. Setelah itu kita mendapatkan domain spasial G, yang mana ini sudah gambarnya sudah ter-enhance. Oke, ini nanti ada tugas, tapi tugasnya kita akan bahas di week ke-7. Ini nggak akan jadi PR, nggak akan jadi homework ya. Karena di week 7 sebetulnya kita nggak ada materi yang mau kita bahas. Kan sudah habis materinya sampai domain frekuensi. Nanti kita akan bahas ini di minggu depan. Tapi sekarang kita akan coba mengimplementasikan ya filtering di domain frekuensi menggunakan Python ya. Oke, kita langsung coba saja. Seperti biasa nanti kita akan gunakan image yang ada di itu ya, di asetnya. Kemarin kuis belum tahu hasilnya ya? Oke ya, karena masih ada yang bermasalah jadi saya hold dulu nilainya ya, biar nggak ketahuan kunci jawabannya gitu kan, nanti ada yang mau ujian lagi. Oke, yang kita gunakan nanti ini gambar ini ya, gambar karakter.tif. Nanti kita akan coba melakukan smoothing sama sharpening. Sharpeningnya kita gunakan untuk mendeteksi edge ya, edge detectionnya ya, karakter.tif. Oke, agak lemot ya.
Bentar. Oke. Internetnya nggak masalah di punya kalian ya? Nggak masalah. Oke. Oke, ini kita upload dulu gambar karakter.tif-nya ya. Oke, ini masih connecting. Jadi kita bagi jadi 3 bagian nanti code kita. Yang pertama itu adalah convert spasial to frekuensi. Itu yang langkah pertama yang harus kita lakukan ya. Oke, yang kedua apply filtering ya, filtering proses in frekuensi domain. Oke, yang terakhir tahapannya sebetulnya cuma 3 saja ini. Kita convert kembali ya, convert frekuensi domain back to spasial. Jadi cuma 3 saja nanti tahapannya. Ini langkah pertama yang harus kita lakukan tadi, upload dulu ya ininya, karakter.tif-nya. Oke, kita import OpenCV ya. Terus kita import matplotlib juga. Dan yang terakhir kita import NumPy. Oke, terus kita baca image-nya cv2.imread ya. Kita baca karakter.tif, kita ambil grayscale-nya. Oke, kita coba show dulu sudah berhasil muncul atau enggak. Oke, kalau misal color image gimana? Ini kan kita grayscale ya. Nanti yang color image sebetulnya sama saja, sama seperti yang histogram. Kita lakukan perubahan domain frekuensinya dari tiap channelnya juga. Tapi kita ambil yang grayscale dulu ya, biar nggak bingung. Oke, ini gambarnya seperti ini sudah berhasil. Oh ya, Vmin sama dengan 0, Vmax-nya juga sama dengan 255. Oke, sudah kita baca. Langkah selanjutnya kita lakukan perubahan ke domain frekuensi ya.
masih di sini jadi ya. Misalnya di sini saya beri nama IMG FFT misalnya ya, Fast Fourier Transform ya, atau DFT, Discrete Fourier Transform ya. IMG underscore DFT itu sama dengan kita ambil fungsi dari metode dari ini ya, NP NumPy, np.fft.fft2. Jadi gini metodenya, kita ambil dari IMG nya ini. Oke, itu yang kita sudah konversi. Terus 2 kali konversinya, nggak cuma ini saja. Ini jadi saya kasih komen saja di sini, convert spatial to frequency domain. Oke, ini kan sudah kita konversi menjadi FFT ya, menggunakan FFT2. Terus langkah selanjutnya ini ada 2 kali. Metodenya kita panggil yang kedua. Jadi yang IMG DFT masih sama ya. Itu sama dengan np.fft.fft shift ya. Oke, jadi 2 kali ini yang kita panggil itu FFT2 sama FFT shift. Nah, ini kita ambil dari output fungsi atau metode sebelumnya. Oke, jadi IMG DFT ini sudah dalam bentuk domain frekuensi. Gitu ya. Oke, terus kita coba subplot ya, biar satu konsol keluar banyak. Fix size-nya berapa kali berapa ya? 10 aja ya. Besar. 10 aja, fix size-nya 10, Oke, terus kita PLT kita coba tampilkan side by side ya. Subplot 1,2,1 yang ini ya. Kita kasih title misalnya originalnya atau spasialnya ya, spasial. Ini kita copy. Wah, ini frekuensi. Oke, nanti kita coba lihat kelihatan nggak gambarnya. Ini kita ganti dengan IMG DFT ya. Ini nggak kelihatan mestinya, nggak kelihatan apa-apa. Oh sebentar, ini kita harus ubah dulu ke bentuk. Bentar ya. Ini float image data of type complex. Oke, ini nggak bisa. Jadi ini kita coba convert dulu. Sebentar, saya coba cek dulu. Ini tadi FFT shift. Oke, jadi gini. Ini kita coba ubah ya. IMG DFT sama dengan kita pakai convert scale ABS ya, biar nanti rentangnya ini dia berada di 0 sampai 255. Tapi sebetulnya nggak boleh kita lakukan itu. Ini sebetulnya image dalam bentuk frekuensi itu nggak bisa kita tampilkan sebetulnya. Tapi nggak apa-apa, kita biar kelihatan ya. Sebetulnya kalau kita tampilkan itu tampilannya seperti ini, gitu ya. Jadi ini kita perlu lakukan konversi dulu ke dalam bentuk pixel ya. Jadi biar nilainya itu 0 sampai 255, karena IMShow ini hanya bisa menampilkan yang nilainya itu adalah integer atau float 0 sampai 1 ya. Jadi ini kita panggil CV itu .convert scale ABS ya. IMG underscore DFT. Oke, ini kita coba lagi. Masih error. Bentar. CV to convert scale ABS. Oke, sebentar saya coba cek dulu. IMG DFT ya, sudah betul. Atau gini deh, kita nggak perlu tampilkan dulu saja dulu sebentar. Ini saya coba hapus ya.
Ini kita hapus saja dulu, nggak apa-apa. Ini kita subplotnya juga kita hapus saja, nggak apa-apa. Nanti kita coba lihat ya itunya, apa namanya, hasilnya saja langsung. Ini yang frekuensinya biarin dulu, nggak perlu kita show gitu ya. Oke, langkah selanjutnya ini misalnya kita melakukan applying ya, proses filtering di domain frekuensi. Ini kita tambahkan code di sini. Atau mungkin ini diketik dulu ya. Ya, nanti kita showkan nanti saja. Kita coba lihat outputnya saja dulu. Bentar, ini Anda bisa ketikkan dulu. Oke, atau mungkin gini, kita coba gunakan yang tadi kan kita pakai itu ya, convert scale ABS. Kita coba pakai NP ini, NumPy ABS saja, coba bisa atau enggak. Oke, bisa ya. Oke. Ini kita nggak pakai convert scale ABS tapi pakai np.abs ya. Tapi nggak kelihatan apa-apa di sini kan ya. Gambarnya kayak putih saja. Padahal kalau kita lihat di sini, ini sebetulnya gambarnya itu kayak gini gitu ya. Kalau tengah-tengahnya itu ada putihnya. Ini karena gini, kalau domain frekuensi seperti yang tadi saya bilang ya, dia nggak bisa dilihat dengan mata kita. Tapi kalau mau dipaksakan mau dilihat, kita bisa lakukan enhancing menggunakan point processing di sini. Jadi saya bikin gini, saya kasih variabel lagi misalnya di sini ya. Saya bilang fake image gitu ya. Fake image untuk tujuan agar can be seen by human eye misalnya ya, biar bisa dilihat oleh mata manusia. Caranya kita lakukan ini, yang imgdft ini kita kita lakukan modifikasi gitu ya. Kita lakukan modifikasi menggunakan logarithmic transformation biar nanti kelihatan seperti ini. Ini sebetulnya gambarnya itu kayak gini, cuman karena mungkin frekuensinya itu nggak bisa kita lihat ya, jadinya putih kayak gitu. Jadi di sini misalnya saya bikin lagi misalnya fake gini ya, fake DFT gitu ya, sama dengan kita kasih nilai 20 untuk C-nya. Ini kita pakai logarithmic transformation ya. Terus kita panggil np.log ya. np.log img underscore dft. img underscore dft ya. Atau ininya saja. Ini ya, ini kita copy ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Biar imgdft-nya nilainya nggak berubah gitu ya. imgdft nanti yang akan kita lakukan filtering itu yang imgdft, bukan yang fake dft ini. Ini dengan tujuan agar kita bisa melihat dengan mata kita gitu ya. Terus ini kita coba copy, kita paste di sini. Oke, kita coba eksekusi dulu. Oke, ya ini baru kelihatan ya. Jadi dia yang tengahnya itu merepresentasikan gambar atau frekuensi yang rendah yang
semakin keluar dari tengahnya ya, semakin ke tepi image-nya dia merepresentasikan frekuensi yang tinggi gitu. Jadi sebetulnya ini fake images ini ya, fake DFT nggak kita proses, ini hanya biar bisa kita lihat gitu loh, gitu ya. Karena dia terlalu terang, bisa kita bilang terlalu terang, sehingga perlu kita lakukan transformasi menggunakan logaritmik ya untuk memvisualisasikannya. Oke, mungkin bisa dicoba dulu ya, ini bisa dicoba dulu ya. Oke ya, jadi ini rows-nya kita coba print, kolomnya juga kita print misalnya. Ini kita pengen tahu ukuran dari image-nya ya. Nah, 688 kali 688. Oke. Jadi ini kita bikin filter yang bentuknya seperti ini. Saya coba ketikkan code-nya dulu, nanti saya tampilkan biar nanti lebih mudah untuk dipahami. Jadi gini, saya bikin variabel filter sama dengan saya bikin variabel matrix dengan angka 0, np.zeros ya. Ukurannya sama dengan ukuran gambar IMG-nya. Rows kolom gitu ya. Terus saya ubah ini np.zeros-nya ini kita bikin tipe datanya adalah unsigned integer 8. Unsigned integer 8 berarti ya pixel ya, 0 sampai 255 kan ya. Nggak perlu ini juga nggak apa-apa sih, tapi biar memori yang dialokasikan itu ya untuk pixel. Oke, terus oke, dari filter ini saya coba modifikasi ya. Nanti saya akan jelaskan ya. Dari rows sama kolom ini saya pengen mendapatkan titik tengah ya. Kalau misalnya saya pengen mendapatkan titik tengah dari gambar ini, caranya adalah kita bagi dua ya. Jadi saya bikin variabel c-rows ya. C-row sama dengan rows bagi dua. Bagi dua kita ubah ke dalam bentuk integer biar angkanya itu angka bulat. Sedangkan center dari kolomnya itu adalah kolom bagi dua. Ini tujuannya agar saya bisa mendapatkan titik tengah ya dari gambar ini, posisi titik tengah dari gambar ini. Oke, tujuannya nanti biar kita bisa ini ya, melakukan filtering mulai dari titik tengah yang ada di frekuensi domainnya. Mau kita hilangkan atau mau kita mau kita hilangkan frekuensi rendahnya ataupun yang mau kita hilangkan frekuensi tingginya, kita mulai dari titik tengahnya. Nah, di sini sebetulnya frekuensi domain sama spasial domain ukurannya sama kan. Jadi nggak masalah kalau saya ambil dari IMG di sini. Oke, dari sini saya coba melakukan modifikasi dari filternya itu 0 minus 30 ya, sampai dengan 0 plus 30, oke nanti saya jelaskan, sikol minus 30 sampai dengan sikol plus 30. Artinya saya ingin membuat sebuah persegi di tengah ini. Caranya kita tinggal panggil ini kan ya, dari 0 sama sikol ini yang titik tengahnya saya kasih misalnya ukurannya 30 pixel kali 30 pixel di titik tengahnya. Itu saya kasih warna misalnya warnanya itu putih gitu ya. 1 kan putih ya kalau kita pakai pixel ya. Kalau 0 itu hitam. Oke, nanti saya coba tampilkan biar nggak bingung. Oke, saya coba IM show dulu di sini. Yang saya showkan di sini filternya, si mapnya itu sama dengan gray. Terus saya show di sini. Nah, ini ya. Sebentar saya kecilkan dulu. Ini saya bikin sebuah kotak kecil rectangle di tengah-tengah ini ya. Tengah-tengah image yang tadi saya sudah tentukan np.zeros, artinya semua
pixelnya kan 0, terus tengahnya saya kasih 1 kan ya. Tapi di sini nggak saya kasih Vmin sama Vmax ya. Kalau saya kasih Vmin sama Vmax 0 sampai 255 gambarnya hitam nanti. Ini sengaja nggak saya kasih biar dia secara otomatis mengenali bahwa 1 itu putih, 0 itu hitam. Nanti kita akan gunakan ini, gambar ini, filter ini untuk apa? Untuk menghilangkan frekuensi tinggi atau frekuensi rendah dari domain frekuensi ini. Gitu ya. Misalnya kita kalikan nanti ininya, kalau kita kembali ke tadi ya rumusnya, untuk filtering itu kita cukup melakukan perkalian cross product ya antara filternya dengan image di domain frekuensinya. Kita nggak perlu melakukan konvolusi dan korelasi. Jadi proses filteringnya lebih simple dibandingkan domain spasial. Kita tinggal kalikan saja. Oke. Ini kita sudah membuat filternya. Ini saya hapus saja ya, biar nggak kelihatan rowsnya. Oke, ini kita sudah bikin filternya. Filternya ini tinggal mau dikalikan dengan ininya, domain frekuensinya kan ya. Domain frekuensinya adalah IMG DFT, bukan fake DFT ya, karena ini hanya untuk keperluan menampilkan saja. Tapi sebetulnya ya fake DFT sama IMG DFT itu sebetulnya kalau kita lihat ya, sebetulnya kayak gini bentuknya yang IMG DFT. Cuman ini kita enhance biar bisa terlihat oleh mata kita. Nah di sini saya akan mengalihkan ya, saya coba kalikan antara yang IMG DFT ya. Saya bikin misalnya enhance IMG misalnya, enhance IMG ya, itu sama dengan IMG DFT kita kalikan dengan filternya. Filter sama IMG DFT karena cross product harus resolusinya sama ya. Makanya di sini saya bikinnya dengan ukuran yang sama dengan IMG-nya. Ini kita kalikan saja. Oke, ini kita kalikan. Oke ya, setelah kita kalikan, kita kembalikan lagi enhance di IMG ini ke domain spasial. Oke, mungkin ini mungkin bisa diketik dulu ya biar nggak ketinggalan. Ini bisa diketik dulu. Oke, ini sudah. Saya lanjut ke tahapan ketiga. Kita kembalikan lagi domain frekuensi ke domain spasial ya. Ini saya bikin sebuah variabel namanya final IMG. Itu sama dengan np.fft.ifft_shift. Nah, ifft_shift itu adalah inverse-nya dari FFT shift gitu ya.
FFT shift kan ya. Jadi kita inverse-kan. Ini juga sama, 2 kali nanti. IFFT shift kita masukkan enhance image ini ya. Ini nanti saya sudah eksekusi belum ya? Saya coba eksekusi lagi. Oke. Nah, IFFT shift ya, terus final IMG sama dengan np.fft.ifft2. Kita masukkan ini final IMG. Jadi 2 kali ya. Ini adalah proses convert frekuensi domain back to spasial. Oke ya. Oke, terus final IMG-nya ini kita pastikan dia berada di rentang 0 sampai 255. Jadi ini misalnya saya pakai np.abs ya, final IMG. Nanti kita coba lihat dulu bisa atau enggak ya. Final IMG. Terus kita show pakai IMShow final IMG. Si map-nya sama dengan gray, kita kasih Vmin sama dengan 0, Vmax nya sama dengan 255. Kita coba dulu. Oke, saya ini kita lihat gambarnya ngeblur gitu ya. Tingkat blurringnya gimana? Tingkat blurringnya sebetulnya kita bisa atur di sini ya. Di sini ini kan sebetulnya untuk membuat rectangle yang di tengah. Ini kita kalikan dengan ini. Nah, jadi kalau satu dikalikan nilai berapapun di tengah ini, berarti dia kan nilainya tetap. Kalau kita kalikan 0, dia bakalan hilang nilainya kan ya. Jadi frekuensi yang tinggi yang berada di sekitar edge atau ini ya batas image-nya kita hilangkan, sedangkan yang di tengahnya kita pertahankan. Gitu ya. Ini misalnya saya blurringnya lebih besar lagi misalnya, kita ganti jadi 100 misalnya. Dia akan semakin blur. Semakin blur atau enggak? Coba ya. Oke. Oh, semakin enggak ya, karena dia ternyata kalau semakin tinggi kan frekuensi yang ada di sini semakin dipertahankan kan, frekuensi tingginya semakin dipertahankan. Nah, kalau kita kecilkan jadi 10 misalnya, dia akan semakin blur. Nah, sebetulnya konsepnya sama dengan domain spasial ya. Ini hanya alternatif saja. Kalaupun dipakai domain spasial juga nggak masalah. Ini hanya alternatif. Nah, ini semakin blur ya. Kalau ingin melakukan itu enhancing ya, jadi enhancingnya kita mau sharpening. Ini kita balik, yang 0 jadi ones ya, yang 1 jadi 0. Jadi ini misalnya saya ganti 30 tetap ya. Ini untuk edge detection. Biar kita mendapatkan itu ya, apa namanya? Garis tepinya. Nah, ini. Jadi kita kebalikannya, frekuensi tingginya kita pertahankan, frekuensi rendahnya kita kalikan dengan 0. Nah, ini kita coba jalankan. Nah, kita dapat garis tepinya ya. Garis tepi dari image-nya. Atau misalnya di sini kita perbesar ya misalnya ya. Atau perkecil lah, perkecil. Jadi 10, jadinya kita coba gimana. Nah, jadinya kayak gini. Dia nggak pas ya. Ini bisa di eksperimen sih, kita bisa coba-coba nanti yang ukurannya yang pas itu berapa. Ini filternya kita tentukan manual tadi ya. Sebetulnya filteringnya ini kita bisa gunakan rumus yang sudah terbukti
bisa kita gunakan untuk melakukan filtering ya di domain frekuensi. Tapi ini kita untuk belajar kita definisikan manual. Tapi sebetulnya kita bisa gunakan ini filtering Gaussian, ideal sama Butterworth. Tapi nanti kita akan bahas minggu depan saja. Ya. Oke, mungkin ini bisa Anda implementasikan dulu ya. Sampai dengan ini. Kalau ada yang error bisa. Oke, jadi nanti ini kita mungkin saya kasih itu saja penjelasan singkat saja mengenai filtering ya, menggunakan Gaussian, ideal sama Butterworth. Sebetulnya ini yang akan kita gunakan untuk filternya ya. Filternya ini yang semula kita bikinnya itu sebentar kok ini. Filternya ini ya, yang bentuknya sederhana, ada kotak di tengah gitu. Ya. Ini kita ganti dengan filter yang lain. Kita bisa cari ya di Google ya. Butter atau gini aja, Gaussian filter. In image processing. Filternya itu bentuknya kayak gini. Nah. Jadi filternya kalau kita gunakan untuk smoothing ya, itu dia bentuknya kayak gini. Jadi dia kayak ada kayak gradiennya ya, nggak langsung putih. Dan bentuknya itu lingkaran. Nah, bentuknya lingkaran, bukan bentuknya ini ya, bentuknya bukan persegi. Jadi kalau lingkaran, kita harus tentukan radiusnya. Radiusnya berapa? Dan gradiennya ini mengikuti distribusi Gaussian, distribusi normal ya. Distribusi normal ada parameternya apa? Parameternya yaitu ya sigma ini ya. Sigma kan varians ya. Sigma kok varians? Standar deviasi. Kalau varians kan sigma kuadrat. Nah, jadi standar deviasinya 10 misalnya. Jadi kayak gini. Kalau sigmanya semakin besar, dia akan gradiennya juga akan semakin lebar gitu ya. Nah, kalau yang Butterworth gimana? Kita coba lihat ya. Kalau Butterworth ini sebetulnya hampir-hampir mirip dengan Gaussian, cuma gradiennya itu lebih sempit ya. Nah ini ada perbedaannya ya. Nah ini ada penjelasannya nggak ya? Oke, Gaussian, Butterworth sama ideal. Yang ideal yang paling simple. Ideal itu kayak lingkaran aja. Nah, ideal itu dia kayak yang kita buat cuman bentuknya lingkaran gitu. Kalau Gaussian sama Butterworth dia ada kayak gradiennya. Nah, nanti bisa dicoba-coba. Ada kasus-kasus yang misalnya pakai ideal sudah cukup ya sudah. Kita nggak perlu pakai Gaussian atau Butterworth ya. Langkah yang kita lakukan nanti kurang lebih sama dengan yang ada di sini ya. Ini kita sama, cuman ininya saja kita ubah ya. Yang filteringnya kita ubah. Perkaliannya tetap sama juga. Filternya kita kalikan dengan domain frekuensinya. Gitu. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Untuk UTS-nya setelah lebaran nanti materinya mulai dari week 1 sampai week 6. Mulai dari domain spasial ya, spatial filtering, frekuensi filtering. Terus kemarin intensity transformation, histogram sama point processing ya. Jadi ada 5 ya. Kemarin kan kuisnya nggak termasuk. Di week 7 besok nanti kita akan diskusi semua materi mulai dari week 1 sampai week ke-7 sama kita bahas semua tugasnya yang sudah Anda kerjakan gitu ya. Oke, jadi saya kira sementara itu dulu ya. Untuk perkuliahan kita nanti yang tadi yang ada masalah dengan kuisnya nanti bisa temui saya di ruang itu ya, ruang server ya. Oke, nanti saya coba
diskusikan dulu nanti gimana. Dan minggu depan nanti kita juga akan bahas kuisnya ya. Jawaban kuisnya nanti akan saya share minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas kehadirannya.